Bayangkan jika setiap kali kamu bangun tidur, dunia sekitarmu berubah. Orang-orang yang kamu cintai menghilang, dan bayangan gelap mulai berbisik nama-nama dari masa lalu. Apakah itu demensia atau sesuatu yang lebih mengerikan? Namanya adalah Elena, seorang wanita berusia 35 tahun yang hidup sendirian di rumah tua pinggiran kota. Elena adalah seorang psikolog, ironisnya, yang spesialis dalam gangguan memori. Tapi semuanya berubah ketika ibunya, Maria, mulai menunjukkan gejala demensia. Maria sering lupa nama anaknya sendiri, tapi jangan dia mulai berbicara tentang bayangan yang datang di malam hari. Elena pikir itu halusinasi biasa, tapi segera dia sendiri mulai merasakannya. Apa yang Elena tidak tahu adalah bahwa demensia ibunya menyembunyikan trauma keluarga yang mengerikan. Elena memutuskan merawat ibunya di rumah. Awalnya, semuanya normal. Maria lupa meletakkan kunci atau memanggil Elena dengan nama saudara perempuannya yang sudah meninggal, Sofia. Sofia, Elena ingat samar-samar. Saudaranya hilang saat kecil, 25 tahun lalu, dalam kecelakaan misterius di hutan belakang rumah. Tapi Maria selalu bilang, itu hanya mimpi buruk. Malam pertama, Elena mendengar ibunya berteriak di kamar Sofia. Jangan biarkan bayangan itu mengambilmu. Elena buru-buru masuk, tapi Maria sudah tenang, seolah tak ingat apa-apa. Hari demi hari kejadian aneh bertambah. Elena mulai melihat bayangan di sudut mata. Sosok kecil seperti anak perempuan berlari di koridor rumah. Suara tawa anak-anak bergema di malam hari. Tapi saat dicek, tak ada siapa-siapa. Elena mulai ragu dengan akal sehatnya sendiri. Apakah ini stres karena merawat ibu? Atau demensia menular? Dia mulai mencatat mimpi-mimpi Nia dalam mimpi. Dia melihat Sofia kecil bermain di hutan. Tapi tiba-tiba Sofia ditarik oleh tangan hitam yang muncul dari tanah. Bangun tidur, Elena menemukan lumpur di kakinya. Seolah dia benar-benar berjalan ke hutan saat tidur. Suatu malam, Maria mengalami episode parah. Dia menatap Elena dengan mata kosong dan berkata, "Kamu bukan Elena. Kamu adalah Sofia. Kamu yang selamat. Tapi aku yang membunuhnya." Elena terkejut. Apa maksudnya? Dia mulai menggali masa lalu, menemukan kotak lama di loteng berisi foto-foto keluarga. Di sana ada foto Sofia dan Elena kecil, tapi satu foto menunjukkan Sofia dengan luka di leher, seperti dicekik. Maria pernah cerita Sofia jatuh dari pohon, tapi sekarang ingatan Elena mulai berubah. Dia ingat pertengkaran hebat antara orang tuanya dan Maria yang marah besar pada Sofia karena mencuri perhatian. Ketegangan memuncak ketika Elena mulai mengalami blackout. Dia bangun di hutan, tangannya berlumur darah, dan di depannya ada boneka rusak milik Sofia. Apakah dia sleepwalking atau ada yang lain? Elena berkonsultasi dengan rekannya, seorang psikiater yang bilang ini bisa kegilaan bersama, di mana demensia Maria menular ke Elena melalui sugesti psikologis. Tapi Elena tak percaya. Dia mulai mendengar bisikan, "Kembalikan aku, kakak." Suara itu seperti Sophia. Malam puncak, badai mengamuk. Maria menghilang dari kamarnya. Elena mencari ke seluruh rumah, tapi menemukan pintu belakang terbuka menuju hutan. Dengan senter gemetar, dia masuk ke hutan, mengikuti suara tangis anak. Di sana, dia menemukan Maria berdiri di depan pohon tua, menggali tanah dengan tangan kosong. "Sofia ada di sini," kata Maria. Elena mendekat, dan saat itulah ingatan asli muncul. Flashback psikologis yang mengerikan. Dalam ingatan itu, Elena kecil melihat Maria mencekik Sofia dalam kemarahan buta karena Sofia terlalu nakal. Elena kecil menyaksikannya, tapi trauma itu
membuatnya lupa, dan Maria memanipulasi ingatannya. Selama bertahun-tahun, demensia Maria sekarang membuka gerbang itu, membuat Elena menghadapi kenyataan ibunya adalah pembunuh, dan Elena adalah saksi yang lupa. Bayangan yang dilihat Elena adalah manifestasi guilt dan trauma yang tertekan. Maria menoleh ke Elena. "Kamu selanjutnya, karena kamu ingat." Elena berlari, tapi tersandung. Dan saat bangun, Maria sudah tak bernyawa di tanah. Dengan tanda cekikan di leher sama seperti Sophia, Elena kembali ke rumah. Tapi sekarang, dia mulai lupa hal-hal kecil. Apakah demensia menular atau ini kutukan psikologis dari trauma? Twist akhir. Elena melihat cermin dan pantulannya adalah Sophia kecil, tersenyum sinis. "Akhirnya, aku kembali." Apakah Elena sebenarnya Sophia yang selamat dan Elena yang asli sudah mati? Atau semuanya halusinasi? Itulah ceritanya. Teman-teman, kalau kalian punya pengalaman serupa, share di komentar, like dan subscribe untuk cerita horor lebih banyak. Sampai jumpa.